Nabi Bal dulu. Saya mau lihat loncatan berpikir Anda dulu. Anda Jangan tadi mengatakan saya anak SD. Oh, tidak bisa dong. Beri waktu yang 1 menit namanya saya logika, tanpa disela. Pak. Makanya yang namanya logika. Anda itu selalu begitu, bicara itu tidak tuntas. Yang namanya logika, sehingga Pak, tidak ada diskusi yang benar dengan Anda. Tidak. Oh ya sudah, saya ngalah aja deh. Anda yang pintar. Lanjut, yang, padahal saya sudah menyederhanakan materinya, Pak. Lukas 2:11 pada hari ini telah lahir. Pertanyaan saya, kadar lahir ini ada pada posisi pencipta atau ciptaan? Itu yang saya minta, tak lebih. Silakan. Bukan minyak Pak Peter. Yang lahir itu ciptaan atau pencipta Pak? Itu doang. Silakan. Saya butuh loncatan berpikir ya. Saya tidak butuh doktrin dan dogma di sini. Kalau Anda masih menggunakan dogma dan doktrin, Anda daftar isi formulir jadi muridnya Bang Suma. Kalau masih doktrin dan dogma. Tapi kalau Anda mencoba menelaah penjelasan dari saya dengan rangkaian kisi-kisi Bible, khususnya di dalam Lukas 2:11 yang diajukan tadi, saya ingin melihat loncatan berpikir Anda ini layak nggak disebut sebagai manusia yang punya intelektual tinggi, atau hanya sebagai orang yang kenyang dengan doktrin dan dogma. Silakan. Oke. Boleh kita lanjut, Bang Zuma? Tunggu dulu nih. Orang cerdas dulu ini, Pak Victor dulu, orang pintar dulu. Orang yang ngaku pintar dan orang yang mengaku cerdas. Kita uji dulu dia. Saya sudah undang buka mute-nya Pak Victor, ditekan. Oh, nih. Oke, jadi Bapak itu selalu salah karena pendek berpikirnya, dia tidak mengerti konteks keseluruhan. Kalau Bapak tahu mengerti konteks keseluruhan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, menjadi misi dia akan ke dunia, maka dia lahir. Nah, ketika misi itu terjadi pada waktu Natal pertama itu dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tentang lahir ini, yaitu Tuhan yang lahir, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, Bapak. Begitu. Jadi kami itu selalu melihat Pak Juma itu ketawa itu terus. Doktrin, Pak. Itu doktrin atau pemahaman? Bukan doktrin, Bapak. Ya. Itu mau Oke, kalau ada ayatnya, doktrin, Bapak. Sementara kalau Bapak itu doktrin. Interpretasi Pak, Bapak aja. Pak. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah tingkat pemahaman saudara secara sains. Coba. Nah, ini yang ketiga kalinya, Pak ya, Pak Victor ya. Apa? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir. Nah, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Oh, yang sampai lahir ini pencipta, Bapak. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Pencipta, Bapak. Hore. Ya, cobalah. Anda di mute dulu ya. Anda mute dulu ya. Supaya saya bernarasi untuk menjelaskan Anda harusnya Saudara Victor ini, apapun kedudukan Anda, segeralah daftar jadi siswa Bang Suma gratis tanpa ada pembayaran berpuluhan. Anda mengatakan yang lahir, sabar dulu Pak. Baru tahu sabar ya, dulu. yang menciptakan itu pencipta ya. Sabar dulu Pak. Sabar ya. Sekarang habis ini kita rana dalil. Ini pemahaman dulu. Karena kata Tuhan di dalam Amsal 3 nomor 5 harus berpegang kepada firman Tuhan, Pak, bukan berpegang kepada tafsiran saena edewi. Oke? Begitu juga Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan dogma. Itu kata Yesus. Nah, ketika saudara mengatakan yang lahir ini adalah pencipta, narasi seperti apa yang Anda ingin bangun? Ada pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Ayo, narasi apa yang Anda ingin pahamkan kepada saya pribadi? Ada ciptaan bernama Maryam melahirkan pencipta. Ayo, firman Tuhan mana yang Anda ingin sajikan kepada saya? Silakan. Oke. Bapak, iman Bapak percaya bahwa firman itu menjadi kitab, itu kertas. Bapak aja percaya seperti itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Yesus itu datang kepada media yang namanya Maria. Dia ciptaan memang.
Sama dengan kitab saudara. Kok sekarang jadi ciptaan, Pak? Kok sekarang jadi ciptaan, Pak? Jangan pura-pura gila kalau memang Anda waras, dan jangan pura-pura waras kalau memang Anda gila. Warasnya di mana, Bapak? Tadi Anda, Kan jelas. saudaraku, tadi Anda mengatakan pencipta. Kenapa sekarang menjadi ciptaan? Diam. Dia Tadi Anda mengatakan kitab saudara aja jelas diam dulu, itu kalimat diam dulu, tullah. Pak. Saudaraku, saudara, dengarkan saya. Firman jadi kertas, tidak ada orang Islam menyembah kertas. Tahu itu ya? Tidak ada orang Islam mengatakan bahwa kertas Al-Quran adalah Allah. Sadari itu. Ini ku bilang, loncatan berpikir Anda itu masih lemah. Oke? Firman menjadi kertas itu keliru. Firman Anda kan mau bicara ditorehkan tentang media. Medianya siapa? Ya kan Tuhan berbicara Saudara, kepada manusia melalui firman itu adalah kalimah, ucapan, untaian, firman, Anda kan perkataan bicara. Tuhan yang dituliskan di kertas, dan kertas itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Firman Tuhan ditorehkan dengan media berupa daging, Yesus. Sama seperti firman dituliskan di atas media kertas. Berarti kedudukan kertas yang berasal dari bambu itu sama seperti Yesus yang berasal dari daging. Sama-sama bukan Tuhan, sama-sama ciptaan. Kertas adalah ciptaan, daging Yesus adalah ciptaan. Yang saya minta, saudara, coba berikan saya data, dalil atau apapun itu yang bisa mendukung kemudian doktrin bahwa yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maryam ini adalah penciptanya. Jadi pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Itu gimana Anda bisa memahamkan kami yang waras ini, Pak? Udah Bapak Silakan. Juma yang baik, Bapak Juma Silakan. yang baik. Silakan. Bapak Juma yang baik, begini Bapak ya. Iya. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam menciptakan misinya, dia mau menjadi manusia, ya tentu dia lahir dari manusia. Ya, jadi bukan Maria yang menciptakan, bukan Maria hanya media untuk lahir. Dan itu juga di Al-Quran juga jelas, dia itulah rohullah dan kalimatullah, itu jelas itu, ya. Jadi dia adalah roh Allah yang datang melalui media, yaitu Maria. Ya, Maria sebagai manusia, apa salahnya Tuhan? Kok Anda mau supaya Tuhan itu jangan Bukan saya minta Anda curhat. Saya minta Anda membuat saya menjadi gila kayak Anda untuk memahami pencipta melahirkan ciptaan. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Tolong buat saya jadi gila seperti Bapak. Bagaimana seorang manusia yang adalah ciptaan bisa kemudian melahirkan penciptanya? Coba buat saya gila, Pak. Bapak sebenarnya pura-pura. Saya tantang Anda supaya Anda bisa membuat saya gila sama seperti Bapak. Silakan. Iya, Bapak sebenarnya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya Bapak tahu sebenarnya ini. Paham Justru gampang saya kok minta. sebenarnya. Silakan Anda pahamkan. jangan dipotong Bapak. Coba Anda, Jangan makanya dipotong kurangi dulu. curhat. Jangan dipotong dulu Kurangi Bapak. curhat. Bapak itu seperti yang itu saya sudah minta perhatikan cara adalah berdebatnya bagaimana seperti Anda itu. bisa membuat saya tiba-tiba gila, bisa percaya kepada seperti apa yang Anda percayai. Ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, sama saya aja Bang Juma. Oke, Sama jadi saya aja. ciptaan itu adalah media, Bapak. Media, apa salahnya sih media? Kok Anda sewot dengan itu? Maria sebagai media saja. Maria sebagai ciptaan. Manusia biasa. Maria Karena sebagai dia mau jadi ciptaan. manusia harus bagaimana? Kalau Bapak Maria sebagai logikanya begini, ciptaan kalau melahirkan Bapak mau jadi pencipta. ayam, Bapak harus lahir dari ayam. Gitu aja logikanya. Saudara, bagaimana seorang pencipta, seorang ciptaan melahirkan pencipta? Itu bukan meja kemudian jadi meja, bukan ayam jadi ayam, bukan. Yang saya minta buat saya gila mendadak. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Iya, sama saya boleh. Saya boleh masuk. Ente dianggap anak TK tadi sama si mulut besar tadi itu. Ternyata nggak Oke, sanggup boleh saya ya masuk ya? teman-teman. Pendeta siapa namanya tadi? Pendeta siapa? Victor. Tidak mampu membuat kita menjadi gila sama seperti dirinya gila. Oke, lanjut. Hutajulu. Oke. Silakan ya Duhu. Oke. Saya Kau masih ingat nggak pertanyaan tadi? Pertanyaannya Bang Zuma tadi masih ingat kah? Bukan begitu. Ya dulu dengarkan topiknya.
tadi pendeta ini tadi pendeta ini yang gagal membuat gila kita semua mengatakan bahwa ciptaan yang namanya Bunda Maria melahirkan pencipta yaitu Yesus. Nah, itu lu tanggapi silakan. Yadu. Oke. Saya menanggapi dulu tentang yang membuat kalian gila. Gitu kan? Nah, siapakah orang gila? Orang gila adalah orang yang berbicara tidak memakai dasar. Itu orang gila karena dia sembarangan ngomong. Oke? Nah, itu disebut orang gila karena tidak ada dasar pijakannya untuk berbicara. Tadi orang gila dong lu maksud. Kan dia ada dalil. Mana dia dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Oke. Ciptaan dilahirkan pencipta. Mana dalilnya? Oke. Ketika Ciptaan dimunculkan pencipta. Oke. Saya akan kasih dalil. Oke. Ketika dimunculkan pertanyaan siapa yang lahir, manusia atau Tuhan kah? Di dalam Kolose 29, di mana di dalam kejasmania seluruh kepenuhannya berdiam kealahan. Jadi di dalam diri jasmani berdiam secara sepenuhnya kealahan. Nah, pertanyaannya siapa yang lahir itu? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa itu dasarnya. Kalau iya, Kolose 2 nomor 9 maksudnya. Ya, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan segala keilahian atau keteosan. Berarti kulub yang dipotong pada hari ke-8 itu juga ilahi. Yang disebut ilahi adalah sesuatu hal yang goib. Sedangkan jasmani adalah sesuatu hal yang bisa disentuh, bisa dilihat. Kolose 2:9 itu bukan goib. Kacau ini. Kolose 2 nomor 9 yang dimaksud di situ biologisnya. Biologisnya Yesus kepenuhan seluruh keilahian. Berarti kulubnya termasuk itu ilahi. Ilahi itu jasmani goib bisa diidentifikasi secara jasmani jasmani Itu dalilnya apa? Kolose 2:9 itu apa dalilnya? Coba Anda baca ulang. Di dalam Kolose di situ ada dua kalimat jasmani dan ilahi, di mana di dalam jasmani berdiam seluruh kealahan. Bukan berdiam. Pertanyaan saya. Salah. Jangan kamu pretelin dalil kitabmu sendiri ya. Sudahlah, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, kau pretelin lagi. Kolose 2 itu ya, itu tidak berbicara mengenai ada ilahi berdiam di dalam daging, tidak. Tapi dagingnya Yesus itu adalah seluruhnya kepenuhan keilahian. Kita lihat ya. Dengar. Kita lihat. Ilahi berdiam secara rohani atau berdiam secara jasmani? Kita baca ulang. Oke. Sebab dalam dia lah berdiam secara jasmani. Secara rohani atau secara jasmani? Kepenuhan Allah. Iya kan? Bang Kaisar, ya. Pahami kalimatnya. Kalimat pertama di dalam berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Jasmani ada dua di sini, jasmani dan ilahi. Ada dua kalimat. Berdiam secara sama dengan jasmani enggak? Berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Saya tanya, ilahi sama jasmani sama enggak? Sama enggak? Beda. Ilahi sama jasmani sama? Beda. Kenapa kamu mengatakan di dalam jasmani itu adalah ilahi, itu ilahi? Kenapa kamu mengatakan dalilnya yang mengatakan itu? Saya baca. Sebab dalam Yesus lah, sebab di dalam Kristus lah berdiam secara apa? Berdiam secara apa? Berdiam secara jasmani ini tubuh, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian itu berdiam secara jasmani. Iya, sepenuhnya kealahan, betul? Di sini ada dua kalimat, seluruh jasmani dan keilahian. Jadi jasmani ini adalah ilahi, betul? Loh, bagaimana kamu mengatakan ilahi bisa dilihat enggak?
Itu secara jasmani, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Ketika kamu Karim. mengatakan bahwa jasmani itu Ya ilahi, Allah ya Karim. pertanyaan saya kepada Anda, apakah Ya Allah ya ilahi Karim. itu bisa dilihat enggak? Ya Allah ya Karim. Berdiam Loh, secara itu argumennya. jasmani. Berdiam Jasmani itu secara bisa dilihat jasmani. enggak? Bisa. Bisa. Ya. Ilahi bisa dilihat enggak? Ilahi tergantung. Kalau kau Enggak bisa. mengilahikan Goib, betul? Tergantung. Enggak, belum tentu goib ilahi. Loh, tergantungnya mana? Goib. Dasarnya tergantungnya apa? Lah, saudara, kau ngerti nggak ilahi itu? Ilahi itu sembahan. Ilahi itu adalah sembahan atau makhluk goib yang tidak bisa Siapa bilang makhluk goib? diidentifikasi oleh indra. Loh, ilahi apa? kok begitu? Yang kau ilahkan jasmani. Yang kau ilahkan jasmani berarti dia tidak goib. Kalau Anda menarasikan begini Bang Zima, Anda menarasikan bahwa ilahi adalah berdiam di dalam jasmani, artinya bahwa Anda mengatakan ilahi itu adalah jasmani. Ternyata jasmani itu bisa dilihat. Hei, saudara, makanya Loh, ini orang Kristen. jadi, Aduh, gimana ceritanya? Itu ada dua kalimat, dua makna yang ditekankan di situ. Aduh. Jadi Saudara, menganalisa bahasa, menganalisa Saudara, kalimat seperti saudara, itu. Aduh, parah. Saudara gini, masuk aja ke dalam bahasa Yunani, nggak usah pakai bahasa Jangan di-mute, bahasa Arab. tolong jangan di-mute. Dengar Kita dulu, saling dengar menghargai dulu. aja ya. Iya, dengar dulu. Saya jelaskan dulu ya. ngomongnya. Saya jelaskan dulu ya. Dalam konsep Ya. Islam, ilah itu artinya Ya. sembahan. Orang yang mengilahkan pohon berarti sembahannya pohon. Orang yang mengilahkan kulkas berarti sembahannya kulkas. Kalian ini diajarkan bahwa secara jasmani keilahian itu berdiam pada diri Yesus. Artinya jasadnya Yesus itu adalah ilahi kalian, sembahan kalian, Tuhan kalian. Sedangkan dalam bahasa Yunani, theotes itu artinya adalah dewa. Atau apa itu lihat? Theotes itu artinya dewa, artinya sembahan, artinya yang dituhankan. Nah, atau yang didewakan. Artinya kalau Anda berbicara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara tubuh jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus sepenuhnya itu adalah Tuhan. Mulai dari rambutnya sampai ujung kaki itu semuanya adalah Tuhanmu. Jadi yang lahir ini Tuhan. Tuhanmu yang lahir ini secara jasmani. Jadi yang nete ini adalah Tuhan secara jasmani. Jadi jangan kau katakan Yesus itu ada dua natur. Yesus itu dalam konsep agamamu adalah Tuhanmu, baik pada saat dia manusia maupun pada saat dia sudah menjadi roh. Dua-duanya adalah Tuhanmu, jasadnya juga Tuhanmu, termasuk dua-duanya adalah Tuhan. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9 yang kau bawa itu. Saudara. Oke, sudah. Kalau Ya. kita merujuk kepada pengertian ilahi, apa itu ilahi? Kita melihat Sembahan. pengertian di dalam Sembahan. KBU. Ilahi adalah yang berkaitan tentang ketuhanan. Oke. Nah, ketika saya menyatakan bahwa ilahi itu adalah ketuhanan, kita melihat apa Tuhan itu bisa dilihat enggak? Tidak. Apa jasmani bisa dilihat? Yesus bisa enggak? dilihat, maka dia adalah ilahi yang salah. Ketika saudara Ilah yang mengatakan bahwa salah adalah Yesus, karena dia bisa dilihat. Dia bisa dilihat. sabar. Giliran saya sekarang dong. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa keilahian itu adalah Ya, berarti jasmani, Yesus itu ilah yang salah, karena Anda mengilahkan ilah yang keliru, bukan ilah yang benar. Karena ilah Anda bisa dilihat, malah bisa Sabar dong. Sabar. Nah, ini kan bergiliran lah. Kita saling menghargai aja, saling membantah argumen di sini. Itu aja. Nah, Ya, jadi tapi kalau kan seandainya tidak Anda bisa juga mengatakan kita bahwa- membodohi orang. Narasi itu pakai ilmu lah. Enggak. Ketika kita memberikan argumen, kita mempertahankan sesuai apa yang didalilkan. Ketika orang dalilnya lemah, artinya argumennya gugur. Itu. Mati meja. Nah, jadi kita itu ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita argumenkan. Jangan asal cuap-cuap saja. Nah, oke. Kembali lagi kepada narasi yang pertama. Tadi Bang Zuma mengatakan, ketika ilahi adalah jasmani, dan jasmani itu adalah ilahi.
Pertanyaan saya ketika dinarasikan hal itu, apakah jasmani itu dilihat apa tidak? Sedangkan ilahi itu adalah goib yang tidak bisa diidentifikasi oleh indera manusia. Ya itu ilahnya Itu kan umat sesuatu Islam. Hei, Sesuatu paradoks yang membantah akal dan logika. ilahnya umat Itu. Islam itu goib. Sedangkan Argumen ilahmu gini ya. itu tidak goib, anaknya orang, weh. Mana sih? Enggak, argumen Bang Zuma itu paradoks. Oke? Nggak ngerti konsep ilah kok. Iya. Saya menyampaikan argumenmu itu adalah paradoks, membantah akal, membantah pikiran. Saya jelaskan di mana saya menyatakan paradoks. Saya jelaskan. Iya, argumenmu itu paradoks karena disebabkan di mana Anda menyamakan ilahi sama jasmani. Bagaimana mungkin jasmani sama dengan ilahi? Itu kan paradoks. Dalilmu Kolose 2 nomor 9 Cak Ayu yang mengatakan jasadnya Yesus itu adalah ilahimu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Di dalam Kolose gini ya, di dalam Kolose kita menganalisa kalimat ya. Kita menganalisa kalimat Kolose 2 ayat 9. Jadi kita tuh belajar menganalisa sebuah kalimat, satu kata. Itu pentingnya kita mempelajari metode langkah-langkah menganalisa suatu kalimat, bro. Yang pertama di sini dibunyikan. Lanjut. Coba lihat ini dulu, pahami ini dulu coba. Ya, pahami ini. Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Gimana nih? Pahami. KBBI, bro. Coba kita dasarnya KBBI. Coba buka KBBI. Anda buka KBBI. Enggak. Dasar kita KBBI. Silakan buka. Apa yang mau dicari dari KBBI apa? Apanya? Jasmani. Ilahi itu dalam bentuk jasmani, keilahian Tuhanmu dalam bentuk jasmani. Oke, saya akan memberikan data saya juga. Kalau lari ke KBBI, berarti dia nggak percaya Bibelnya. Silakan diperbesar. Saya tolong. Ya, dibesarkan ya. Dengan berkata ilahi, ilah. Dengan kata ilahi, ilah. Ini AI kucluk, itu AI bukan KBBI. Ilahi dalam bahasa Indonesia secara umum KBBI cari berarti berhubungan dengan Tuhan, ketuhanan atau sifat ketuhanan. Itu. Nah iya, jadi secara jasmani berarti sudah melanggar. Berarti Bible melanggar etika. Yang melanggar itu sumbernya tadi. Berarti Bibelmu melanggar etika bahasa. Ternyata siapa yang melanggar etika bahasa? Tadi yang kau baca itu ilahi itu goib atau bukan? Atau tidak? Tuhan itu goib apa bukan? Ya Tuhan goib, Tuhan yang betul goib. Ya iya di dalam penjelasan KBBI itu Tuhan. Nah Yesusmu ini secara jasmani, cangkrek. Yes, aku setuju. Yes. Aduh, izin dulu penyoba. Aduh, parah ini. Cangkrek. Setengah detik. Yesus itu. Apa yang salah dari narasi saya? Dengerin. Yesus itu goib atau tidak? Itu Yesus. Keilahiannya yang goib. Badannya? No. Badannya goib atau tidak? Dalilnya mengatakan badannya no. Oke. Biarin gua kejar. Ada yang salah kah? Apa yang salah? Apakah badannya Yesus itu Tuhan? Itu daging manusia. Saya tanya, apakah dagingnya Yesus adalah Tuhan? Bukan. Iya, dalilnya mengatakan Tuhan. Jasmani mengatakan Tuhan. Loh. Apa sih? Ada yang salah? Jelaskan narasi saya yang salah. Silakan, mana? Dalilnya yang mengatakan tubuhnya Yesus itu Tuhan. Di mana dalilnya? Kentutnya Yesus itu Tuhan berdasarkan Kolose 2 ayat 9. Lanjut.
Lukas 2 nomor 11. Inilah yang disebut orang gila. Kenapa? Karena dia bernarasi tanpa dalil. Dengerin dulu. Tadi kamu ngomong di sini Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu melahirkan roh atau melahirkan tubuh? Jasmani. Secara jasmani dan keilahian. Oke, apakah semua yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan? Tidak, karena ada jasmani. Berarti Maria melahirkan dua macam. Di dalam keilahian dan kesasmanian, betul. Oh ya, ini dia nih. Ya, di sini doktrinnya orang gila nih. Bunda Maria melahirkan dua oknum. Gimana sih? Dalilnya ada kok. Orang gila itu adalah orang yang tidak berdasarkan dalil. Ya udah kita lanjut lagi. Udah. Gua selesaikan di sini dengan cara tebak singkatnya nih. Ya. Apa sih? Baik. Ada yang salah. Jelas kemana salahnya? Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Jadi Maria Tuhannya adalah anaknya. Ya iya. Astagfirullahaladzim, gila semua ini orang ini. Loh. Apa sih? Ada yang aneh di situ. Aneh lah, gila lah itu. Anehnya di mana? Letaknya anehnya di mana? Coba kita dengerin baik-baik ya, dengerin ya. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, begitu? Kalau di dalam jasmani itu adalah kemanusiaan, ya betul. Tetapi firman itu sejak kekekalan sudah ada. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke, siapa nama anaknya Maria? Ya Tuhan Yesus. Berarti anaknya Maria Tuhannya Maria. Karena firman ilahi itu adalah... apa sih? Apa sih? Biasa aja lah. Oke, cukup. Pertanyaan itu, pertanyaanmu ya, itu hanya dalam satu paradigma yang ada ketekankan. Oke, lanjut ya. Terakhir. Mana lebih tua? Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Ya kalau secara keilahian ya Tuhan Yesus, kejasmannya ya Maria. Berarti lebih tua anak daripada ibu. Kejasmannya lebih tua ibu. Loh, kok lebih tua ibu daripada Tuhan? Loh, ya emang manusia Tuhan saya katakan. Apa saya berarti Yesus bukan begitu? Tuhan. Ilahi yang Tuhan. Yang mananya ada bersama-sama dengan Tuhan. Kan Yesus itu anaknya Maria, Yesus Tuhan kan gitu. Iya, secara jasmani betul. Iya, artinya lebih tua Maria daripada Yesus. Secara jasmani. Iya, Maria. Ibu lebih tua anak daripada ibu. Oke, cukup. Loh, gila semua lah di sini kau. Apa kesimpulan pertanyaanmu? Kesimpulannya adalah ya. Apa? Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke. Siapa nama anaknya Bunda Maria? Ya Yesus. Ya, coba kau bikin dulu sinetron. Silakan. Anakku adalah apa sih? Anakku adalah apa sih? Anda itu kalau bertanya, Anda ada inti pertanyaanmu. Anakku adalah. Perhatikan Anda bertanya kok nggak ada inti. Serius Anakku. Serius katakan saya katakan ini. Oke, selesai saya lanjut. Makasih. Saya serius mengatakan Anda itu kalau bertanya harus ada inti. Pertanyaanmu itu apa? Bertanya asal-asalan itu enggak. Pertanyaanku pertama, dengar ya, pertanyaanku, kapan Theotokos ini pernah menyembah Tuhannya anaknya? Kapan? Siapa? Di depan Yesus dan bersujud di depan macet, bro. Coba kasih dalil dan datanya. Theotokos ini, Theotokos putus-putus kayak Pak Kaisar kegedean. Pertanyaannya Bang Kaisar ya dulu, pernah nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Kalau pernah datanya mana? Silakan. Oke. Ada itu dalam Lukas tuh di mana Maria memberikan, bentar ya saya cari. Ada tentang di mana Maria dia menyembah, memuji. Ada itu. Memuji apa, Bang? Cari. Yang ada dikatakan nggak waras lagi, Bang, ya aduh. Ketika orang yang tidak waras itu adalah orang yang tidak berbicara tentang dalil, itu orang gila namanya. Ya udah, dalilnya Markus 3 nomor 20-21, coba baca. Jadi kita jangan dia. Ini asal dalil ini orang gila tapi nggak ada dasar. Ini itu. Dalil loh, coba buka Markus 3 nomor 20-21. Dalil ini.
Baca coba. Siapa yang nggak Kita waras jangan di situ? kemana-mana dulu. Lo katanya minta dalil, dikasih dalil nggak? Jangan kemana-mana. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kata Bible. Oke. Ke Pak Pendeta Victor tadi, Pak Pendeta Victor nih, saya kembalikan ke topik ya, mengatakan bahwa ciptaan itu melahirkan sang pencipta. Bunda Maria ciptaan, Yesus adalah sang pencipta. Jadi ciptaan melahirkan sang pencipta. Pak Victor silakan, bikin gila kita semua di sini, Bang. Silakan. Gimana ini? Saya lanjutin nggak ini? Oh, setuju nggak ya, Du? Ciptaan melahirkan sang pencipta. Silakan, Pak. Jadi ini sebenarnya adalah perpecahan pada waktu konsili Kalsedon. Di situ terjadilah ada dua paham. Yang satu mengatakan Yesus itu trinitatis, yang satu non trinitatis. Non trinitatis itu akhirnya banyak di daerah Arab, dan daerah Arab itulah akhirnya membentuk suatu agama, sehingga pemahaman itulah pemahaman non trinitatis seperti itu. Jadi termasuk juga pembicaraan tentang misalnya Bunda Maria dan sebagainya itu. Bagaimanakah dia? Apakah dia itu yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan sebagainya? Itu adalah perdebatan yang dulu begitu ya. Dan sudah terjawab gitu kalau Bapak Ibu mau mempelajari dengan baik. Jadi intinya sebenarnya begini Bapak Ibu, konteksnya adalah bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa karena Adam yang berdosa memakan buah itu ya. Dosa dia berdosa, maka tercemarlah semuanya, dan Tuhan mau menyelamatkan dengan cara memberikan Mesias, yaitu firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika dia mau menjadi manusia, bagaimana caranya? Ya dia harus ambil satu manusia ya menjadi Bunda Maria. Ya Bunda Maria itu yang menjadi data Maria. Nah, sebab itulah makanya Bang, jangan terlalu banyak diputar-putar, Pak. Al-Quran itu sendiri ada dikatakan dia ada rohullah. Pak Pendeta jangan diputar-putar, Anda buktikan yang menjadi manusia pakai akal. Jadi artinya saya jawab ya bahwa siapakah yang lahir itu? Yang lahir itu adalah juru selamat. Dia tadi Anda bilang sang pencipta dan dia yang lahir. Begitu ya. Tadi Anda ngomong loh yang dilahirkan Maria pencipta. Iya, kenapa? Ya coba Anda bikin gila kita semua, kok bisa ada ciptaan melahirkan sang pencipta gitu loh, silakan. Oke, jadi begini Bapak Ibu, pencipta itu maha kuasa, dia bisa menggunakan siapa saja ciptaannya untuk dia lahir jadi manusia. Ya, salah siapa? Emang salah gitu, seperti itu? Kan nggak salah. Jadi Anda selalu hanya masalahkan bisa sih yang diciptakan melahirkan. Pak Pendeta, yang lahir itu manusia atau sang pencipta? Yang lahir itu sang pencipta. Ya oke. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya? Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan itu Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya. Benar. Iya, betul. Anak menciptakan ibu. Itu Anda nggak paham kan? Kok nggak paham saya lagi nanya? Pemahaman pada. Bagi saya, ya saya percaya itu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti yang dikandung Maria adalah Tuhannya Maria yang menciptakan Maria. Benar. Iya betul. Gila lah kau sendiri tuh. Terserah. Bang Andi, aku tanya satu Bang Andi. Bang Andi, aku tanya satu. Bang Victor, Pak Victor. Ya, boleh. Apakah sama yang dilahirkan Bunda Maria dengan yang mati di kayu salib itu sama atau beda? Sama. Yang dilahirkan Bunda Maria itu sang pencipta, betul ya? Betul. Ah, berarti yang mati di kayu salib juga sang pencipta? Betul. Oke, pertanyaan saya, ketika sang pencipta ini mati di tiang kayu salib selama 3 hari, ya, siapakah yang jadi sang pencipta selama 3 hari? Oke, udah saya jawab ya. Iya, Tuhan kan, sang pencipta Tuhan kan, betul nggak? Saya jawab ya.
Sang Pencipta Apa Tuhan itu bukan? mati? Sebentar dulu. Mati Tuhan itu bukan? adalah ketika Sang Pencipta itu Tuhan bukan? Dengar dulu saya jawab. 1 menit kok. Iya, Dengar Sang dulu, jangan Pencipta disorot. Tuhan bukan. Dengar dulu. Yuk, kita Dengar sepakat dulu. Sepakat dulu. Apa-apa? Sang Pencipta itu Tuhan bukan? A Tuhan B bukan. Benar terus. A Tuhan B bukan. Kok benar? Kok Bahasa manusianya Indonesia yang ditanya A Tuhan B Sang bukan Pencipta kok Tuhan. benar. Terus? Gimana lah ini? Sang Pencipta Tuhan. Nah, gitu dong. Berarti kesimpulannya Tuhan mati selama 3 hari, betul? Betul. Oke, ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Allah Bapa. Loh, katanya mati 3 hari, gimana sih? Makanya kamu kan nggak ngerti yang namanya Tritunggal. Kacau Konsep ini. Tritunggal tidak mengerti. Di Kacau. situ persoalanmu. Berarti ada Tuhan Sama lain selain dengan- Yesus. Sepakat dulu kita. Berarti ada Tuhan Iya. lain selain Yesus. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, 3 Tiga pribadi dalam satu reka. Tuhan. Selesai saudara. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Terima kasih ya, aduh Bang Zuma, terima kasih Bang Adi, terima kasih. Anda Setelah saya mau berdiskusi kasih- dengan saya mau kita kasih semua, penjelasan, Mbak. ternyata Pak Saya Pendeta bisa kasih Victor penjelasan kepada ini Anda. sudah Anda namanya mengakui siapa? Anda namanya bahwasanya siapa? Biar saya kasih tahu Tuhannya ada 3. Terima kasih ya uduhu. Terima kasih Pak Victor, teman-teman di bawah. Beliau sudah jujur, ada 3 Tuhan. Kita rayakan 3 Tuhan bersama-sama. Yuk, musik. Musik. Nah, lanjut. Sudah. Hebat kali Tuhannya Sang Pencipta mati 3 hari ya Pak ya. Udah 3 Tuhan, Bang Andi. 3 Tuhan ini. Oh 3 Tuhan. Oh mati 1 ada 2 yang jaga. Iya, kan 3 Tuhan, santai aja. Oh nggak dengar tadi gua. Kok bisa ada 3 Tuhan ya? Kalau ini mah temannya lu gak tambunan ini mah keluarga tuh 3 pribadi 1 keluarga. Salam 3 Tuhan ya Pak Victor ya. Lanjut. Bapak aja yang 3, saya 1 aja. Yadu, apakah kau setuju dengan pendetamu Yadu? Yadu nangis dengar pendeta aja kok katanya pendeta saya gini banget ya. Ya aduh, jangan ngambek. Ini magister Ngambek teologi. ini ya, aduh deh. Ini magister teologi tapi kau kayak maba semester 3 itu loh. Wah ya aduh, terdiam. Siapa yang mau ospek lagi nih maba ini? Bahkan dia aja lah, lanjut lah. Tapi pada diem gimana loh coba? Apakah dia Sini sebentar, menyadari, sebentar dulu. Ya, atau Pak dia Victor. menyadari kesalahannya ya? Pak Victor. Izin, Pak Victor. Halo, Pak Victor. Dosen ini ya? Kayaknya pendeta itu, pendeta dia. Pak Pendeta. Pak Victor. Waduh, merenung ini udah. Pingsan ini. Gua udah merenung nih pingsannya. Nah, itu tadi Ya, saya dulu. mute. Sampai sekarang dia nggak bisa buka mute gitu loh, Bang. Oh, Bang Ardi mute. Harusnya iya, harusnya gini. Harusnya di STT diajarin bagaimana cara buka mute di Komal Islam gitu. Di STT. Oke. Ya. Oke, Berarti udah. yang saya jelasin dari tadi nggak ini ya, nggak nyampe ya. Udah Ya, selesai. nyampe, Pak. Udah diakui sendiri sama Pak Pendeta, Tuhannya 3. Selesai, mau ngapain? 3 Tuhan. Sampai. Saya mau kasih Sampai tahu ke kita, begini, Pak. 3 Tuhan, Pak. Tuhannya orang Kristen itu 3 pribadi 1. Loh, 3 Tuhan tadi Bapak ngomong 3 3 Tuhan. Ya bolehlah Anda sebut 3 Tuhan. Loh, boleh. yang Saya nyebut bilang itu tiga Bapak Tuhan. bukan saya. Yang mengatakan 3 Tuhan Iya. tadi Anda, kenapa Anda menuduh kami? Lucu Anda ini. Iya, iya. Ya sudah 3, ya udah nggak usah diskusi lagi kita. Supaya Selesai. Anda mengerti ya, supaya Anda mengerti yang saya maksud adalah 3 pribadi dalam satu hakikat dan 3 pribadi. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, Bukan. 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oh iya pasti Tuhan, kok Anda bingung? Saya ulang pertanyaan saya. Apakah A ketiga-tiganya Tuhan atau B ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Ah, ya sudah 3 Tuhan berarti. Apalagi Iya, kenapa kok Anda bingung? sesuai kalau Anda nggak sesuai bingung, Anda dengan udah ajaran Kristen. ajaran Yesus itu kalau Anda menuhankan 3 Tuhan. Ya, Pernah nggak Yesus mengajarkan Anda untuk menyembah kepada 3 Tuhan?
Oh, dia menyembah satu, Tuhan kami satu. Tuh tadi 3, yang betul yang mana? 3. Anda itu Dasar mencela-mencela lah, mau Bagaimana Anda ini tahu. tidak konsisten? Anda harus konsisten kalau Tuhan Anda 3 Sebenarnya, katakan saudara 3. saya masuk ya. Saya masuk. Anda itu ya, Anda itu hanya menangkap